Yo Sobat M3 Lovers, kali ini Sobat M3 akan membawakan sebuah alur cerita dari komik manhwa asal negara Cina yang berjudul My Disciple Become the Great Demon Empress. Untuk teman-teman yang baru bergabung, teman-teman bisa menonton alur cerita part sebelumnya yang telah admin rangkum dan admin cantumkan di link deskripsi di bawah. Sebelum dilanjut ke ceritanya, you guys Sobat M3 Lovers jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Di episode sebelumnya, setelah Jenderal Xiachun mengobati Yantian, tiba-tiba Jenderal Xiachun kehilangan kesadarannya. Dan pada akhirnya tubuh besar Jenderal Xiachun ambruk ke tanah di hadapan Ye Zhen. Ye Zhen lalu berkata, aku minta maaf. Aku telah menekan titik tidurmu. Berdasarkan titik akupuntur, kau tidurlah yang nyenyak. Aku akan segera pergi. Akan tetapi, sebenarnya Jenderal Xiachun tidak terpengaruh dan hanya berpura-pura tidak sadarkan diri. Sedangkan diam-diam, Yantian juga sebenarnya sudah sadarkan diri tanpa sepengetahuan Ye Zhen dan Jenderal Xiachun. Jenderal Xiachun yang berpura-pura pingsan lalu melaporkannya kepada Yang Mulia Yan Er. Yan Er lalu berkata, Jenderal Xiachun, masterku itu hatinya lembut. Dia mengkasihani yang lemah dan membantu yang muda. Aku sangat percaya itu. Akan tetapi, kali ini aku merasa dia menyembunyikan sesuatu dariku. Kau akan mengikutinya. Tetapi, jangan terlalu dekat. Beri dia sedikit ruang. Kita lihat dia benar-benar hanya sekedar membantu atau lebih. Masuk ke sudut pandang Yantian yang berpura-pura pingsan. Dia mengintip dan melihat situasi. Di depannya kini terlihat Jenderal Xiachun yang telah bangkit. Yantian lalu berkata dalam hatinya, "Oh, astaga, rambut perak dan telinga itu. Tidak salah lagi, dia adalah Xiachun, jenderal militer yang bekerja di bawah Yang Mulia Ratu. Dari caranya dia bertindak, dia pasti akan mengejarnya." Melihat Jenderal Xiachun yang ingin pergi, secara refleks Yantian bangun dan berteriak, "Tunggu!" Akan tetapi setelah berteriak, Yantian menyadari jika ada yang salah dalam dirinya. Dalam hatinya dia berkata, kenapa bajuku sobek dan juga bagian dalamku rasanya tidak nyaman dan sakit. Oh tidak, mungkinkah saat aku pingsan aku... Namun, sebelum pikiran Yantian jauh ke hal yang tidak-tidak, Jenderal Xiachun menoleh dan berkata, "Hei kau, sebelumnya kamu telah terkena sihir roh penggoda. Bagian dalammu belum stabil saat ini. Jadi, kau jangan banyak bergerak." Mendengar penjelasan itu, Yantian terkejut dan berteriak histeris. "Hah? Apa? Roh penggoda?" Kemudian dia berpikir dalam benaknya, tunggu. Bayangan-bayangan sebelumnya yang muncul di kepalaku. Bayangan yang memalukan itu. Jadi, tingkah laku yang menyebut diriku sebagai anjing betina itu. Setelah perencanaanku, aku benar-benar salah memperhitungkan kemungkinan dikendalikan oleh si penggoda. Aku tidak pernah bertingkah sekasar itu pada siapapun sebelumnya. Tapi, tunggu. Bukankah alasan saat ini aku masih aman karena Tuan Ye Zhen itu membantuku? Setelah semua itu, rasanya aku jadi malu sendiri. Sepertinya aku masih sangat menarik untuk seukuran wanita. Jenderal Xiachun yang melihat tingkah laku Yantian menjadi kesal. Kemudian dia berkata, kau tetaplah di sini." Yantian lalu menjawabnya dengan antusias, "Hei, tunggu Jenderal, apa kamu sekarang ingin menemuinya? Kalau begitu, aku akan ikut. Aku harus berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawaku. Kebaikan Tuan Ye Zhen ini, aku hanya bisa membalasnya dengan tubuhku ini." Jenderal Xiachun terdiam sejenak mendengar ocehan dari Yantian. Kemudian dia berbalik dengan cepat dan menggenggam dagu Yantian. Jenderal Xiachun lalu berkata,
Tidak kusangka gadis kecil beban ini sangat menghargai persahabatan. Mendapat perlakuan itu, Yantian tidak tinggal diam. Dia menepis tangan si Acun dan berkata dengan tegas, "Jenderal, apa maksudmu? Cuma bajingan yang gak akan membayar rasa terima kasih mereka." Jenderal Si Acun meningkatkan aura di tubuhnya dan kembali berkata, "Ya, itu adalah kata-kata yang menarik. Kalau begitu, kau bisa membayarku dengan tubuhmu. Asal kau tahu, akulah yang telah menyelamatkanmu." Seketika wajah Yantian berubah suram dan bayangan indah yang telah dipikirkannya menjadi buyar. Lalu dia berkata, Apa? Tidak, bagaimana itu bisa terjadi?" Setelah memberitahukan kebenarannya, Jenderal Si Acun lalu mengalirkan aura di pedangnya dan membuat lingkaran aura di sekeliling tubuh Yantian. Jenderal Si Acun lalu berkata, "Baiklah, karena kau tidak sedang dalam posisi melawan ratu, kau tidak akan kubunuh. Kau harus tahu, orang yang menginginkan Tuan Yesen adalah Yang Mulia Ratu. Kamu hanyalah satu di antara jutaan bintang. Bagaimana mungkin kamu bisa bersaing dengan keindahan bulan? Jadi, tetaplah berada di sini. Formasi yang kubuat akan melindungimu dan hentikan angan-angan belakamu." Ekspresi Yantian kini berubah menjadi sedih setelah mendengar perkataan Jenderal Si Acun. Kini dia hanya bisa menatapi kepergian Jenderal Si Acun. Setelah beberapa langkah pergi, Jenderal Si Acun termenung dan berkata dalam hatinya, Kenapa Yang Mulia menginginkan sosok dia dan bukan yang lain?" Seketika kenangan indah bersama Yang Mulia Yan-Er terbesit dalam benaknya. Dan perasaan itu membuatnya merasa sangat sedih. Lamunan Jenderal Si Acun seketika buyar. Rasa sedihnya kembali dipendam ketika mendengar suara wanita yang memanggilnya. Ya, secara mengejutkan di belakangnya kini ada Yantian yang mengejarnya. Dalam hatinya Jenderal Si Acun berkata, Apa? Formasiku bisa ditembus dan tidak bisa menahannya." Setelah memikirkan itu, Jenderal Si Acun berbicara, "Hei gadis kecil, bukankah sudah kubilang untuk tetap berada di sana?" Yantian dapat lolos dari lingkaran yang dibuat Si Acun berkat kertas mantra teleportasinya. Dengan senyum penuh percaya diri, Yantian pun menjawab, "Hei Jenderal, aku punya caraku sendiri, jadi kau tenang saja." Dalam hatinya, Jenderal Si Acun berkata, Aku meremehkan kekuatannya. Baiklah, kalau begitu kali ini aku akan menggunakan teknik yang lebih kuat." Namun, saat Jenderal Si Acun menyiapkan kekuatan di telapak tangannya, Yantian kembali berkata, "Jenderal, sepertinya kau salah paham. Aku tidak sama sekali menyukainya. Itu sangat memalukan sekali, bukan?" Jenderal Si Acun yang mendengarnya merasa tenang dan sekaligus kesal. Lalu dia mengurungkan niatnya kembali untuk mengurung Yantian. Di lain tempat, setelah menghabiskan beberapa waktu, akhirnya Yesen telah sampai di depan mulut Gua Fudi. Dalam hatinya dia bergumam, akhirnya, setelah melakukan beberapa trik untuk para wanita itu, pada akhirnya aku telah sampai di sini. Sebuah flashback dari ingatan Yesen terulang. Seorang gadis kecil berambut ungu memanggilnya Master. Gadis kecil itu adalah The Poison Supreme yang bernama Lou Lou. Dia adalah murid ketiga dari Yesen. Lou Lou berkata sambil membawa kelabang besar di tangannya, "Master, lihat, aku menggali dan mendapatkan ini dari dalam tanah." Yesen yang melihatnya tersenyum dan berkata, "Ya, itu adalah kelabang spiritual. Makhluk ini hanya akan muncul di tempat yang energi spiritualnya melimpah. Lou Lou, sepertinya kita datang di tempat yang tepat." Dengan polosnya, Lou Lou bertanya lagi, tapi Master, kenapa kita harus mencari tempat untuk menanam obat-obatan? Bukannya seorang kultivator tinggal duduk dan bermeditasi dari senja hingga fajar?" Yesen pun tersenyum mendengarnya. Kemudian dia menjawab pertanyaan muridnya. "Ya, memang benar. Tapi, apa Lou Lou ingat kenapa Master mendirikan sekte Suanji?" Lou Lou pun menjawabnya dengan ragu-ragu.
Bukankah itu karena di masa-masa sulit, mencari surga membuat orang miskin pun memiliki harapan? Yesen pun mengangguk setuju, kemudian melanjutkan perkataannya. Ya, itu benar. Inilah yang kuinginkan. Tapi hanya dengan memiliki kekuatan supranatural yang hebat saja itu tidak cukup. Karena kekuatan sejati itu harus bisa bermanfaat untuk dunia ini. Hari ini aku dan Lolo menemukan tempat yang ideal untuk menanam tanaman obat-obatan. Ini mungkin akan membantu banyak orang di masa depan. Lolo yang polos pun berkata, Lolo suka Master, dan apapun yang Master lakukan juga Lolo suka. Master tenang saja, Lolo akan merubah tempat ini menjadi surga impian Master. Jir, udah kepelet dari kecil. Pantes aja Yan'er dan Lolo tergila-gila sama Yesen. Yesen yang mendengarnya merasa senang dan berkata, hahaha, oke, mari kita gunakan berkah dari Lolo dan menamai tempat ini menjadi Gua Fudi. Kembali ke masa sekarang, Yesen yang mengingat-ingat masa kebersamaannya dengan Lolo tersenyum puas. Kemudian dia berpikir dalam benaknya, ah iya, Lolo pasti sudah dewasa dan telah menjadi seorang wanita yang terkenal. Tapi apa ya nama julukannya? Ah, aku tidak ingat. Wanita selalu berubah saat mereka beranjak dewasa. Saat Yesen sedang memikirkan muridnya, tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Itu dia, dua gadis yang pura-pura tidur itu sudah bangun dan sedang mengejar tubuh palsu yang sudah kubuat. Aku harus berterima kasih pada jenderal anjing itu karena telah memperlihatkan kekurangannya. Itulah satu-satunya cara agar aku bisa kabur dan menghindari mereka. Di lain sisi, Yantian dan Jenderal Xiaqun sepertinya benar-benar dikecoh oleh Yesen. Mereka mengikuti tubuh palsu Yesen dan tidak menyadari kalau mereka telah ditipu. Namun secara mengasoikan, Yantian menekap tubuh Jenderal Xiaqun dengan erat. Dua boba besar beradu dan melebar ke samping. Jenderal Xiaqun yang diperlakukan mendadak seperti itu, mukanya memerah dan berteriak, "Ah, hei, apa yang kau lakukan?" Namun dengan cepat Yantian menutupi mulut Xiaqun dengan tangannya. Yantian lalu berbisik-bisik, Jenderal, jangan berisik. Jika ini membuatnya mengalami trauma psikis, maka dia bahkan gak akan mampu mengangkat kepalanya." Dengan ngegas, Jenderal Xiaqun berkata, Hei, apa kau akan membiarkannya begitu saja? Sia-sia sekali Yang Mulia menganggapnya sebagai pria sejati. Yantian dan Jenderal Xiaqun yang memperhatikan dari jauh kemudian berkata, tapi jika kamu perhatikan lebih dekat, dia terlihat berpengalaman. Kecepatannya pun bervariasi. Dia benar-benar seorang master dari segi apapun. Dalam hatinya, Jenderal Xiaqun berkata, tidak heran dia mencoba segala cara untuk pergi. Dia ingin meredakan hasratnya yang tak tertahankan. Aku juga tidak bisa melaporkan hal ini pada Yang Mulia. Hal ini pasti akan mengotori telinganya. Setelah berpikir dalam benaknya, pandangan Xiaqun teralihkan kepada Yantian. Secara tak terduga, Yantian sudah bersiap-siap untuk melepaskan pakaiannya. Sepertinya Yantian berpikir untuk memberikan kepuasan kepada Yesen. Akan tetapi sebelum itu, Jenderal Xiaqun menarik pakaiannya dan menyuruhnya untuk berhenti. Yantian pun berkata dengan kesal, kenapa kau menghentikanku? Seperti yang dikatakan semua orang, aku akan masuk ke neraka. Jadi biarkan aku mendambakan hasrat itu. Jadi kau tak perlu berterima kasih padaku. Jenderal Xiaqun pun membalas perkataan Yantian. Hei, tutup mulutmu, dasar kau wanita tak tahu malu. Di lain sisi, Yesen yang berada di dalam gua menjadi bersin karena dua wanita itu yang sedang membicarakannya. Setelah itu, sebuah cahaya menghampiri tubuh Yesen. Yesen yang terkejut lalu berkata, oh, bukankah ini roh angin? Ya, betul. Ini benar adalah roh angin yang hanya muncul di tempat-tempat yang memiliki energi spiritual yang melimpah. Lolo benar-benar memelihara tempat ini dengan baik. Gadis kecil ini suka sekali menerima pujian. Alasan dia ingin aku bergegas ke sini
Pasti karena dia sudah menyelesaikan Peach Blossom Spring. Dia sengaja tidak memberitahu Yan-er dan hanya ingin aku datang memujinya sendirian. Baiklah, aku akan melihat surga ini. Saat Yesen berjalan ke depan, di atas langit-langit gua sudah ada ular besar yang mengintai dirinya. Kemudian ular besar itu dengan cepat menyerang ke arah Yesen dan mulutnya terbuka lebar hendak melahap Yesen. Namun, sebelum ular itu dapat melahapnya, dengan cepat Yesen meresponnya dengan menebasnya hingga terbelah dua. Setelah mengalahkan ular besar itu dengan mudah, Yesen tersenyum puas karena pertahanan yang dibuat oleh Lou-Lou. Kemudian Yesen mengepalkan tangannya ke atas dan memukulnya dengan keras ke lantai gua hingga hancur. Saat lantai gua itu hancur, tubuh Yesen juga terjatuh ke bawah dan secara tak terduga sebuah pemandangan hijau terlihat di depannya. Sebuah aura kebiruan kemudian berkumpul membentuk tubuh Lou-Lou di depannya. Setelah aura itu terkumpul dan membentuk tubuh sempurnanya, Lou-Lou yang dalam bentuk aura membuka matanya dan berkata, "Master, lama tidak berjumpa. Bagaimana menurutmu? Apa Lou-Lou menakutimu, Master?" Yesen tersenyum dan berkata, "Monster di dalam gua ini semuanya adalah ilusi yang kamu buat kan? Kamu telah mengasah kemampuanmu, Lou-Lou." Lou-Lou pun menjawab perkataan Yesen. "Ya, Master, kamu pasti menyadarinya. Ini juga bukan pertemuan pertama kita. Apa kamu masih tidak mengizinkanku melakukan sedikit lelucon padamu?" Yesen kemudian kembali berkata, "Ya, tidak masalah. Aku hampir lupa kalau Lou-Lou itu orangnya suka dipuji dan senang berbuat jahil." Lou-Lou yang mendengarnya merasa senang dan memeluk Yesen dengan tubuh auranya. Yesen pun kembali berkata, "Baiklah, berhenti bercanda. Sekarang katakan pada mastermu ini, apa yang kamu lakukan sampai kamu harus bersembunyi dari senior sistermu. Bahkan jiwamu sampai meninggalkan tubuhmu untuk memberitahuku." Ekspresi wajah Lou-Lou berubah suram. Kemudian dia berkata dengan lirih, "Anu Master, sebenarnya jiwaku ini tidak meninggalkan tubuhku. Itu memang hanya jiwaku saja yang tersisa. Master, aku Lou-Lou muridmu sebenarnya memang sudah mati." Jadi, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Nantikan kisah selanjutnya di episode ke-8 ya guys. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan alur cerita ini, admin MT Lovers mengucapkan mohon maaf ya guys. Ikuti terus kisah-kisah manhwa lainnya hanya di MT Lovers. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Kami segenap kru MT Lovers mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.